Nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Ayo, Andrian Nur ya, moderatornya ya. Iya Mas, bagus ya? Iya, Udah udah mulai. bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kita besarnya mengkaji wajib dan pendidikan sosial, kawasan dan riset-riset terbaru. Kita masuk ke pertemuan ketiga, worldview dalam perspektif perbandingan. Nah, di pertemuan kemarin kita kan di awal pertama itu udah di kata Mas Alam yang prakondisi yang kita biar bisa memahamin pertemuan selanjutnya. Yang kedua kemarin dua paper dari Alessiato sama papernya Steinmark itu yang bisa teman-teman yang siapa tahu ada yang baru bergabung bisa ada di channel di YouTube-nya Bentala, bisa melihat rekaman di sana. Di pertemuan 3 ini kita akan membahas dua paper dari Raymond Pirotti yang membahas tentang perbedaan mendasar dalam konsep tradisional antara worldview para filsuf Barat dan masyarakat adat serta implikasinya. Yang kedua dari tulisan Mona Kanwal Sheikh yang mengeksplorasi bagaimana kita dapat memahami perbedaan review pada umat agama yang itu berdampak pada pemikiran dan tindakan mereka di ranah sosial. Tidak berlama-lama lagi karena Mas Alam juga sudah ada. Saya persilakan kepada Mas Ismail Al-Alam. Baik, terima kasih Bapak Rektor Andrian Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Aneh. Oke. Ya udah mengangguk berarti sudah jelas itu. Nah, mohon maaf ya nggak buka kamera, saya lagi di pinggir sungai ini. Di Surabaya, di pinggiran sungai. Jadi agak gelap dan kalau saya buka kamera kayaknya jadi serem gitu. Gelap, sayanya gondrong lagi kan. Jadi daripada saudara-saudari terteror malam ini, jadi saya tidak bisa buka kamera gitu ya. Dan yang kedua juga ini saya buat slide-nya pakai laptop kawan saudara Sidki Profesor, dan jadi layoutnya nggak sama dengan yang pertama dan kedua gitu. Tapi tetap akan saya pindahkan ke slide ke gaya slide yang pertama dan kedua. Walaupun yang pertama dan kedua itu juga sederhana gitu ya, karena saya tidak pandai membuat PowerPoint. Tapi yang ketiga ini benar-benar template saja gitu. Makanya saya kasih catatan tuh, mohon maaf layoutnya ala kadarnya. Oke, lanjut. Siapa adminnya? Next dan. Nah, sebenarnya apa yang perlu diperbandingkan sih kalau kita berbicara tentang worldview? Bagi mengkaji worldview Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqib Al-Athos, kita sebenarnya sudah menemukan perbandingan yang sangat jelas gitu ya, ketika berbicara tentang Islam dan Barat terutama. Konsep-konsep kunci dalam worldview Islam seperti Tuhan yang diperbandingkan dengan konsep Tuhan di Barat, konsep din yang diperbandingkan dengan konsep religion, konsep manusia, konsep film, dan seterusnya, itu sudah sangat jelas. Nah, tapi kemudian kita perlu satu perluasan gitu ya untuk memahami bagaimana perbandingan worldview ini berdampak kepada masyarakat di mana kita hidup di dalamnya. Baik masyarakat Muslim secara khusus, terutama seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan lalu, untuk mendiagnosis gejala-gejala kebingungan worldview di antara mereka, maupun masyarakat
Muslim dengan masyarakat non Muslim ya, yang selain Muslim gitu, baik yang berbeda agama, berbeda peradaban dan sebagainya. Nah ini penting kita perbandingkan, dan dua paper ini dari Pierotti maupun Sheikh ya, Mona Anwar Sheikh gitu. Jadi kalau biasa Sheikh itu kan lelaki ya, kalau perempuan Syekhah. Nah ini Sheikhnya perempuan nih, tapi taruh di nama, jadi nama belakang gitu. Nah dua paper ini menurut saya penting memberi pedoman metodologis gitu ya, yang membantu kita memahami perbedaan worldview dari konteks tradisi Barat gitu. Jadi ini bagaimana kesarjanaan Barat memandang perbandingan worldview. Nanti kita akan coba diskusikan dan coba kita proyeksikan ke dalam kajian worldview Islam. Nah, Pierotti dia itu seorang etnobiologi gitu ya. Kajian mengenai relasi manusia dengan makhluk-makhluk biologis di sekelilingnya. Nah, ini menarik juga di bidang etnobiologi ini. Dia berangkat dari satu pandangan pra-Darwinian di dalam sejarah sains Barat itu ya, yang menurutnya statis. Nanti saya perjelas lagi apa itu yang statis. Dan kemudian pandangan Darwinian yang pada mulanya adalah teori evolusi spesies, tetapi kemudian mengubah secara keseluruhan pandangan kita terhadap dunia. Dan itu pertama kali dunia itu dipandang benar-benar penuh dengan dinamika ya, bersifat dinamis. Lantas dia kemudian memperluas konteks ini ke dalam pembahasan yang juga sudah lumrah di dalam pemikiran Barat, yakni tradisi dan modernitas. Nanti kita lihat nih, karena dia mungkin seorang etnobiolog ya, dia jadi berangkat dari pandangan Darwinian ini. Nah, yang kedua, Anwar Sheikh membahas tentang gagasan-gagasan yang saling berseteru, ya, berkonflik dengan masyarakat untuk mewujudkan apa yang dia sebut sebagai tatanan, gitu. Nah, dua hal ini penting membantu kita memahami secara komparatif, gitu ya, perbedaan worldview di antara perbedaan worldview di antara masyarakat maupun perbedaan worldview di tingkat normatifnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang Pierotti membahas tentang worldview dalam relasi manusia dan alam. Jadi ada asumsi tentang satu worldview yang statis. Ada satu masyarakat gitu ya, yang memandang realitas dengan seragam, tidak ada perbedaan sedikit pun di antara individu demi individu di dalamnya gitu ya. Dan kemudian pandangan itu sedari dulu hingga sekarang tetap sama gitu, tidak mengalami perubahan. Nah, pandangan adanya worldview yang statis ini sebenarnya hasil dari peradaban Barat. Gitu. Nanti dia akan tunjukkan bahwa peradaban lain yang dianggap Barat sebagai statis justru sangat dinamis. Nah, dan itu berdampak kepada apa? Kepada tidak relevannya pembedaan tradisi dan modern sebagaimana terjadi di Barat. Kata Pierotti, pandangan tentang worldview statis ini sebenarnya muncul dari tradisi Barat sendiri, gitu ya. Sebelum mereka memandang tradisi-tradisi lain yang katanya statis, justru dari Barat sendiri, terutama dalam persepsi Platonis tentang dunia ide yang tetap dan statis, gitu ya, dunia empiris, dunia nyata, dunia kehidupan yang dinamis sebagai sesuatu yang fana. Nah, inilah sebenarnya akar yang membentuk cara pandang orang Barat memandang apa yang dianggap statis, dan tradisi itu sendiri merupakan bagian utama dari yang statis tersebut. Nah, sementara di masa sekarang Darwinisme itu ya tadi ya, ketika Darwin dan kemudian para pengikutnya, para Darwinis memberikan satu tawaran yang benar-benar berbeda dalam memahami gerakan dunia yang semuanya berevolusi secara kosmik, berevolusi, bintang berevolusi, kemudian spesies di dalam bumi juga berevolusi. Itu benar-benar menandai perubahan worldview di Barat ya. Alam pada mulanya dianggap bukti penciptaan Tuhan dalam bentuknya yang selaras, organis, dan maksimal. Jadi gitu. Tapi oleh Darwinis justru dipandang sebagai satu anatomi yang sifatnya memang benar-benar sementara.
Dan itu anatomi tersebut merupakan hasil dari proses-proses sejarah yang kompleks, ya, proses-proses historis yang kompleks. Yang walaupun terkesan lambat, terlihat lambat, tapi semuanya itu sedang bergerak ya menuju suatu yang dianggap lebih baik gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dasar selain penemuan tentang modernitas itu sendiri gitu ya, yang sifatnya masih abstrak. Penemuan tentang evolusi ini memberikan dasar yang abstrak itu menjadi sangat konkret gitu, menjadi sangat empiris. Dan semenjak saat itu ya pembelahan antara yang statis dan yang dinamis di dalam pemikiran orang Barat itu benar-benar terjadi. Nah, kemudian ada nih reaksi terhadap pembagian seperti ini. Misalnya gugatan bahwa tak mungkin manusia menggantikan ekosistem bumi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini kan pandangan Kristianitas dalam respons tawaran Darwinisme bahwa dunia itu dinamis. Masyarakat Tangier juga yang disebutkan Peirot disebutkan di papernya yang merupakan kelompok konservatif Kristen ya bahkan menolak perubahan iklim karena bagi dia tidak ada tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan manusia sejak dari dulu hingga sekarang gitu. Sehingga apa yang disebut dampak dari perkembangan manusia yang salah satunya merupakan perubahan iklim adalah hal yang tidak masuk akal. Itu menurut kelompok konservatif Kristen. Dan banyak juga kan orang-orang Islam yang pada ikut-ikutan nggak percaya sama krisis iklim, perubahan iklim gitu kan. Nah, itu nggak tahu ya lebih bodoh dari orang Kristen apa gimana gitu kan. Lebih bodoh dari konservatif Kristen kayaknya mereka ini. Nah, dalam perjalanan sejarah bumi sendiri, bagi mereka Tuhan itu terbukti selalu dapat diandalkan karena kemampuannya itu dalam melestarikan ekosistem dunia. Jadi apa yang kita anggap berubah-ubah, ya kan, apa yang dianggap krisis, itu sebenarnya tidak masalah bagi Tuhan karena Tuhan selalu dapat diandalkan dan diharapkan gitu. Inilah pandangan statis yang tersisa di Barat gitu ya, yang bukan hanya tradisional tapi sifatnya ya konservatif, untuk conserve itu, untuk melindungi apa yang dianggap tradisional dan benar itu. Nah, dia berangkat dari pandangan tentang kosmologi gitu ya, ala Darwinis dan yang anti Darwinisme. Tapi kemudian posisi ini berdampak juga pada pemahaman mengenai perbedaan tradisi dan modernitas. Oke, next. Ya, ini dikotomi yang statis dan yang dinamis. Akhirnya muncullah dikotomi itu. Jadi ada realitas yang dianggap statis, tidak berubah dan selalu baik karena memang sudah sesuai dengan perencanaan Tuhan, maupun yang dinamis yang bukan hanya menolak perencanaan Tuhan, tapi menganggap realitas senantiasa berubah, bergerak terus. Manusia juga bergerak terus dengan karya-karyanya, dengan tindakan-tindakannya, dan juga dengan konsekuensi tindakannya itu. Ya, salah satunya tadi masalah krisis alam. Nah, masalahnya terletak pada hubungan keduanya tentang Tuhan. Baik yang statis maupun yang dinamis di Barat, jika mereka religius ya, itu masih menambatkan klaimnya itu pada kehendak Tuhan. Kalau ya kelompok statis sudah kelihatan tadi ya kelompok konservatif Kristen itu di Tangier dalam kasus perubahan iklim. Nah, sementara kalau kelompok yang dinamis, yang progresif gitu ya, mengklaim bahwa kemajuan pikiran manusia yang mendorongnya untuk mengelola alam ya dengan teknologi mereka dengan segala kemampuan mereka itu justru adalah kehendak Tuhan juga gitu. Maka gerak sejarah adalah senantiasa maju menuju optimalisasi penciptaan Tuhan. Nah, jadi bahkan mereka yang punya konsep Tuhan dalam worldview-nya dan tetap percaya dengan sifat dinamis alam itu masih percaya dengan Tuhan. Mereka lantas menisbatkan istilah tradisional pada masyarakat adat yang statis dan belum memiliki kemajuan dan dorongan. Nah, ini akhirnya kelompok yang dinamis ini ya baik yang percaya Tuhan gitu ya maupun yang benar-benar murni sekuler, murni ateis akan menganggap kelompok-kelompok yang non Barat ya kelompok masyarakat adat gitu ya itu sama kolotnya dengan rekan-rekan konservatif Kristen mereka gitu. Sama kolotnya, sama statisnya, sama jumutnya dengan rekan-rekan Kristen mereka. Nah, sehingga masyarakat adat akan dimasukkan juga ke dalam kelompok tradisional. Nah, meski demikian dalam kajian Pierotti ya
Masyarakat adat justru menjalani apa yang dianggap statis tersebut dengan suatu jalan hidup dan mengembangkannya dari waktu ke waktu secara dinamis. Gitu. Mereka juga mengembangkan teknologi, mereka mengembangkan pengetahuan, mereka mengembangkan ritual, upacara. Ya mungkin kalau dilihat dalam rentang 100-200 tahun, bentuknya masih sama gitu dengan nenek moyang mereka. Tetapi pasti ada sedikit demi sedikit perubahan yang merupakan hasil penyesuaian mereka terhadap perubahan-perubahan alam gitu. Artinya ketika alam berubah, teknologi, pengetahuan, upacara, ritual, nilai, norma dan seterusnya yang mereka dulu kembangkan juga sebenarnya mengalami perubahan. Nah, tapi perubahan itu tidak disertai dengan upaya meninggalkan apa yang lampau gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis. Walaupun dinamikanya juga tidak seprogresif perkembangan modernitas di Barat. Nah, justru tujuan dari dinamika tersebut adalah sesuatu yang berada di bumi. Tujuannya itu adalah alam sendiri. Jadi dinamika itu mereka berdinamika untuk sesuatu yang ada di alam sendiri, untuk kelestarian alam itu sendiri. Beda dengan pandangan yang di Barat, ketika mereka berdinamika dengan alam, tujuannya adalah sesuatu yang dianggap lebih baik, lebih modern, ya kan, penggunaan teknologi dan seterusnya lah ya, Elon Musk ke Mars gitu kan. Jadi bagi masyarakat adat justru yang dinamika itu sendiri adalah apa yang dinamis itu adalah untuk kepentingan apa yang ada di bumi. Manusia dan alam akhirnya bertimbal balik dengan kesadaran bahwa mereka adalah produk sejarah yang kompleks. Nah, inilah alam pikiran atau worldview masyarakat adat yang katanya tradisional dan statis itu gitu. Makanya kemudian model-model pembangunan yang berkelanjutan gitu ya, model-model relasi manusia dan alam itu yang terdapat di dalam masyarakat adat kan mulai dilirik kembali tuh ya oleh Barat tuh. Karena mereka dianggap lebih berhasil ya di dalam membangun relasi dengan alam, di dalam menjaga apa yang ada di bumi. Dan ternyata kalau kata Pierotti, kuncinya justru karena mereka bisa berdinamika dengan baik, bukan dinamika untuk sekadar mengajar kepuasan diri sendiri saja gitu ya, mengajar rasionalitasnya saja, tetapi berdinamika secukupnya sejauh keperluan mereka di dalam berhubungan dengan alam itu sendiri. Nah, lanjut dan jika lingkungan berubah, mereka pun ikut berubah masyarakat adat itu ya. Sambil berusaha sekuat tenaga mempertahankan cara hidup mereka. Nah, jadi mereka tidak menjadikan yang tradisional itu sebagai sesuatu yang layak ditinggalkan, kemudian mereka beranjak untuk menyongsong modernitas, apalagi modernitas yang juga ditawarkan Barat. Masyarakat adat punya caranya sendiri gitulah ya, untuk beradaptasi gitu ya. Kalau bahasa Darwiniannya begitu. Tapi sebenarnya bukan cuma beradaptasi, tapi secara sadar mereka mengubah sedikit demi sedikit dengan apa yang mereka produksi itu dalam rangka menjaga relasi dengan alam. Ini pula yang di masa lalu, kalau kata Pierrot itu, menjadi metode yang digunakan masyarakat adat ketika mereka menghadapi invasi Eropa gitu. Ya, jadi kayak di Jawa lah ya, atau di Nusantara inilah ketika menghadapi kolonialisme. Memang mereka berupaya melakukan penyesuaian demi penyesuaian ketika menghadapi penjajahan kolonialisme. Tapi bukan berarti tradisi itu dalam upaya perlawanan terhadap kolonialisme itu kemudian ditinggalkan. Yang pertama kali meninggalkan tradisi adalah justru para elit yang memang terdidik secara Barat dan dengan sadarnya menerima Barat gitu ya sebagai masa depan yang menjanjikan. Tapi masyarakat adat sendiri walaupun mereka tampak mengalami modernisasi karena interaksi dengan Barat itu sama sekali tidak tergoda gitu ya untuk meninggalkan tradisinya. Nah, salah satu nilai atau salah satu konsep tentang individu yang masih terjaga di tengah masyarakat adat, masyarakat tradisional, itu adalah relasi individu dan tanggung jawabnya itu yang penting bukan hanya dalam pengaturan masyarakat, tetapi juga dalam hubungannya dengan alam ya ketika mereka sopan yang
menuntut mereka untuk lebih beretika terhadap alam. Nah, ini pandangan apa namanya, temuan Pierotti lah ya terhadap beberapa literatur yang dia kaji juga. Kayaknya sih dia bukan meneliti sendiri gitu ya, karena dia nggak menyebutkan penelitiannya dia, atau saya aja yang nggak tahu penelitian dia sebelumnya. Tapi dia simpulannya masyarakat adat itu masih mempertahankan nilai-nilai mereka dan tidak meninggalkan apa yang lampau sebagai tradisional kuno dan dipertentangkan dengan dinamika mereka yang terkini. Nah, sementara bagi masyarakat Eropa ketika bicara alam, bicara konservasi alam gitu ya, itu berarti melestarikan alam ideal yang dibayangkan yang belum pernah diinjak manusia. Jadi ketika orang-orang Barat itu berbicara pentingnya melakukan konservasi alam, ya di tengah tangan mereka, sambil tangan mereka terus menerus melakukan eksploitasi gitu ya, mereka kemudian mengandaikan satu alam yang benar-benar belum pernah diinjak oleh manusia gitu. Gimana ya bayanginnya ya? Jadi karena mereka sudah bingung mau bagaimana lagi mengembangkan mau bagaimana lagi menjaga kelestarian gitu ya. Karena perkembangan teknologi ekspansi manusia sudah tidak terhindarkan, maka setiap kali berbicara tentang konservasi yang mereka bayangkan ya tadi adalah suatu kondisi alam raya di mana manusia belum menginjakkan kakinya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya para pegiat konservasi mendorong pemindahan masyarakat adat dari lahan di mana masyarakat adat tersebut mungkin bertanggung jawab atas keanekaragaman kondisi dan kekayaan ekosistem yang ada. Jadi bahkan setiap kali ada manusia di sana, misalnya masyarakat adat, bagi mereka ya masyarakat adat juga harus dipindahkan karena nanti khawatir ya masyarakat adat tersebut mengalami modernisasi dan mengulangi apa yang terjadi di barat di mana alam dieksploitasi. Jadi asumsinya tuh harus konservasi lingkungan berarti konservasi alam yang non manusia, yang tidak ada manusia di dalamnya. Nah, ini ramai lagi kan sekarang isu-isu antroposen begitu ya. Mungkin arahnya ke sana. Nah, inilah yang kemudian menjadikan konsep animisme dan dinamisme dalam religious studies itu juga banyak digugat. Jadi religious studies kan termasuk kita ya kalau di PPKN gitu ya, di pelajaran agama zaman dulu kerap kali memandang leluhur Nusantara itu menganut animisme dan dinamisme gitu. Jadi satu konsep teologis yang statis, yang tetap gitu kan, yang tunggal, yang seragam, yang sederhana gitu kan. Nah, ini sebenarnya di dalam isu religious studies juga banyak dibatalkan. Kenapa? Karena mereka punya satu worldview yang sama kompleksnya gitu ya. Terbukti dari penelitian atas indigenous religion atau indigenous people hari-hari ini yang tadi tuh ketika mereka berelasi dengan alam itu mereka justru punya satu atau banyak cara yang justru menunjukkan keunggulan gitu ya. Dan mereka tidak menghasilkan masalah yang besar ketika hadir di tengah alam raya, menginjakan kaki di tengah alam raya. Tidak seperti asumsi barat yang kalau ada manusia di dalamnya sudah pasti rusak. Nah, ini menarik ya pandangan Pierotti ini ya. Bagaimana sebagai etnobiolog dia menyadari betul pemisahan tradisional gitu ya dan yang modern itu pertama-tama hanya khas barat. Yang kedua sebenarnya tidak berdampak besar, bahkan bukan suatu masalah gitu ketika dilangsungkan oleh masyarakat adat. Oke, lanjut. Nah, sekarang menggunakan Walshek ya. Nah, dia lebih lebih modern lagi lah isunya ya. Dan dia memang seorang pakar di religious studies sekaligus kajian politik gitu ya. Yang dia mengkaji ulfi dan relasi manusia dengan masyarakatnya. Nah, yang saya lakukan itu adalah upaya menemukan elaborasi metodologis untuk mengetahui bagaimana para sarjana, untuk memandu bagaimana para sarjana dapat merangkul pemahaman yang berorientasi pada orang dalam insider, pemahaman insider dari pihak-pihak yang berkonflik gitu ya. Dia berangkat dari pengalaman dia sendiri yang ingin mengetahui bagaimana para Taliban di Pakistan itu berpikir gitu. Nah, berpikir dan memandang dunia. Karena itu, kata dia, kerangka untuk studi worldview
yang baik, terutama dampak sosial dari worldview itu adalah apa yang dia sebut sebagai sosioteologi. Kajian atas pemahaman yang lebih baik mengenai cara para perilaku politik agama menafsirkan realitas sosial yang mereka alami dan lensa yang mereka gunakan untuk memahami realitas tersebut. Jadi yang perlu dipelajari nih, ini worldview dalam konteks yang sudah sangat ini ya berdimensi sosial gitu ya, sosial politik. Tapi nanti dia bedakan dengan ideologi, saya jelaskan. Nah, tapi untuk saat ini kita bisa lihat bahwa dia ingin sekali berhati-hati gitu ya, memahami cara subjek kajiannya itu berpikir atau memandang dunia dan bertindak terhadap dunia, termasuk nanti ketika mereka berkonflik satu sama lain. Jadi harus ada hati-hati gitu ya. Signifikansi politis dari pandangan itu juga harus diperhatikan. Dan kemudian komponen-komponen sosial, ya variabel-variabel sosial itu juga harus diperhatikan tuh. Itu yang dia dorong untuk memahami worldview di tengah masyarakat. Nah, karena bagi dia keyakinan seseorang itu tidak dapat diisolasi atau diidentifikasi di luar konteks pengungkapan keyakinan tersebut. Jadi ada asumsi kan kalau misalnya seseorang dengan agama tertentu itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bernilai secara sosial maupun politis, nah itu kan pasti berangkat dari satu keyakinan yang tunggal. Jadi Islam itu ya esensial gitu ya, atau Kristen itu ya esensial tunggal. Tinggal dilihat aja bagaimana keyakinan yang tunggal itu berdampak pada hidup mereka. Nah, tapi bagi saya kita harus hati-hati nih supaya nggak jatuh pada klaim tersebut. Ya, karena apa? Karena yang perlu difahami juga adalah bagaimana keyakinan tersebut ya terikat dengan konteks-konteks tertentu dan juga kondisi psikologis si orang, si subjeknya, individunya. Misalnya keyakinan dia, emosi, sikap, dan niat yang bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu, seiring berubahnya konteks gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ketika dua masyarakat, dua entitas ini berkonflik, dalam artian misalnya Islam lawan Kristen gitu ya, masyarakat Muslim lawan masyarakat Kristen di Ambon misalnya, atau masyarakat ekstremis di mana ya, di Timur Tengah gitu ya, melawan negara atau melawan Amerika gitu ya. Ya, bagi Syekh yang penting diketahui itu bukan semata-mata ideologinya. Jadi satu kelompok bisa saja punya ideologi yang tertulis nih tentang visi politik mereka gitu ya. Bagi saya, ideologi itu bisa saja merupakan pandangan yang distorsif, bahkan tidak berpijak pada realitas. Belum tentu bisa diejawantahkan dalam realitas. Dan belum tentu realitas yang sedang berlangsung, di mana mereka berkonflik, itu benar-benar bentuk pengejawantahan dari ideologi mereka. Nah, itulah kira-kira. Jadi ada kehati-hatian begitu. Gitu. Misalnya, mereka melakukan teror, bukan seseorang melakukan teror nih, orang jamaah Islamiyah melakukan teror. Dan memang mereka punya semangat menegakkan negara Islam, menegakkan khilafah dengan cara-cara kekerasan. Tapi bisa jadi yang mendorong mereka dari perencanaan sampai pelaksanaan teror tersebut itu bukan semata-mata ideologinya, melainkan ada sesuatu yang lain yang sifatnya lebih personal, pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya lebih kultural juga gitu. Nah ini yang bagi saya harus kita pegang supaya kita lebih berhati-hati gitu lah ya untuk menghakimi kelompok tertentu. Jadi ideologi bukan satu-satunya faktor yang bisa menjelaskan itu, karena tadi ya bisa jadi dia tidak menghasilkan realitas yang diinginkan oleh para pelaku teror gitu. Nah, bisa juga dia bisa juga pelakunya itu dia mengalami manipulasi pikiran dari para elitnya, dari para ideolognya gitu. Artinya sekalipun mereka merasa meyakini sedang menjalankan ideologinya, tapi bisa jadi di dalam dirinya itu yang harus kita pahami itu berlangsung sesuatu yang berbeda dari ideologi yang diyakininya gitu. Nah, jadi inilah yang menurut saya harus
menurut Syekh gitu ya, dan saya setuju, harus menjadi pegangan para peneliti isu-isu agama gitu ya, isu agama dan politik terutama, karena kehati-hatian yang seperti ini akan membantu kita untuk lebih bertanggung jawab dalam membuat klaim. Nah, jadi jangan jangan kira kalau misalnya seseorang sudah bergabung dengan misalnya bergabung dengan Jamaah Islamiyah gitu ya, itu sudah pasti mereka teroris gitu. Bisa jadi cara mereka memandang dunia lebih santai atau lebih soft, lebih toleran dari posisi biologisnya sendiri gitu. Itu yang dimau Anwar Syekh. Nah, tapi yang perlu dicermati adalah niat para pelaku yang sebenarnya gitu. Dan hal tersebut dapat diketahui melalui analisis sosioteologis tadi tentang keyakinannya yang bercampur dengan perasaannya gitu ya, apa yang dia yakini sebagai agama yang benar, terus apa yang terjadi dalam kondisi psikologisnya, dan juga konteks-konteks sosial dari tindakannya gitu ya, yang membuat dia sampai melakukan satu tindakan tertentu, itu yang harus dipahami. Dan itulah yang bagi Syekh hanya relevan jika kita beranjak dari analisis yang ideologis ke analisis tentang view mereka. Dan manfaatnya adalah yang ini tadi, memperluas analisis persepsi yang seragam dan tunggal mengenai rasionalitas, otoritas, dan legitimasi, ya sebagaimana dibahas di dalam kajian-kajian tentang agama dan politik selama ini, yang selalu dinisbahkan kepada faktor ideologi mereka. Dan dengan demikian, analisis Lutfi dapat menampilkan adanya persaingan bentuk-bentuk rasionalitas, legitimasi, dan otoritas yang menantang gagasan dan rasionalitas yang berpusat di Barat gitu ya. Jadi ada keunikan di setiap kasus agama gitu ya, yang bukan hanya muncul dari ajaran-ajaran agama yang diyakini saja, bahkan sekalipun ajaran itu sudah didistorsi. Kira-kira gitulah yang mau dia katakan. Keunikan itu hanya bisa ditemukan kalau kita menggali terus-menerus lebih dalam bagaimana si aktor itu berpikir, bertindak gitu ya, berdasarkan keyakinan dan konteks-konteks sosialnya. Oke, lanjut lagi. Udah ya kayaknya ya. Oh ya. Nah, dalam situasi konflik politik, ya, ketika dua kelompok tadi bersitegang gitu ya, bahkan ya sampai menimbulkan kekerasan. Kajian tentang worldview, pembacaan yang lebih sosioteologis itu justru sangat dapat membantu dalam menjelaskan keberadaan berbagai rasionalitas, otoritas, dan struktur legitimasi yang penting. Jadi ada rasionalitas, bagaimana mereka berpikir, otoritas, kepada siapa mereka menambatkan kepercayaan gitu ya, otoritasnya, dan struktur legitimasi, dasar apa yang membuat mereka merasa memperoleh pembenaran tindakan tersebut. Itu akan membantu kita lah dalam memahami konflik. Dan dengan demikian memperkenalkan aspek pasca kolonial dari kajian-kajian studi tersebut yang dapat membuka realitas paralel. Ini saya belum elaborasi lebih lanjut ya, tapi kira-kira intinya ya tadi pendekatan yang lebih bebas dari asumsi bias Eropa lah. Karena tadi asumsi bias Eropa selalu merujuk pada ideologi seseorang atau ajaran agama seseorang, padahal persoalannya lebih kompleks dari itu. Nah, kajian Ulfi juga membantu memahami kerangka berpikir subjek tentang realitas. Jadi si subjek yang kita kaji, misalnya si Syekh itu dalam pengalamannya dia mengkaji Taliban di Pakistan, atau nanti yang akan kita masih bahas lagi di pertemuan keempat itu mengkaji kelompok-kelompok jihadis di Libanon gitu ya. Itu yang penting gitu ya, penting kita pahami realitas dan bertindak secara tepat dalam pemahaman yang dirasakan mereka tentang dunia ini. Nah, ada konsep sebenarnya yang menarik, The Cosmic Wars, dari rekan Syekh ya, yakni Mark Juergensmeyer. Dia juga banyak melakukan kerjasama dengan Anwar Syekh ini. Juergensmeyer mengenalkan konsep
cosmic wars, perang kosmik. Jadi perang kalau ada dua ideologi yang bersitegang, berseteru gitu ya, katakanlah Al-Qaeda sama Amerika misalnya gitu. Nah mereka berperang gitu ya. Pertama faktor-faktornya belum tentu murni agama, ya bisa jadi faktor-faktor ekonomi, politik, ya sumber daya, geografis, pengaruh dan sebagainya gitu kan. Itu faktor yang paling inilah, yang paling empiris bisa kelihatan gitu. Nah, sementara doktrin agama muncul belakangan saja. Nah, tapi kalau doktrin agama yang muncul belakangan itu kemudian justru menambah semangat, menambah preferensi, menambah legitimasi mereka untuk saling terus berperang gitu ya. Dan kalau digali ternyata yang mereka inginkan memang suatu tatanan yang sesuai dengan kehendak mereka, dan bagi mereka hanya itulah yang benar. Nah, di saat itulah masyarakat yang bersetuju itu terbawa ke dalam cosmic wars, perang kosmik. Jadi bukan lagi sekedar holy wars gitu ya. Kalau holy wars masih motifnya agama gitu. Tapi kalau cosmic wars bukan, itu adalah perang yang motifnya agama dan juga tujuannya mewujudkan tatanan yang sesuai dengan kemauannya gitu. Nah, Jurgen Meyer menemukan itu bukan pada semua pihak yang berkonflik berdasarkan agama, ya nggak semua begitu, kira-kira gitulah kata Jurgen Meyer. Ya, itu faktor-faktor itu hanya cosmic wars hanya terpenuhi kalau beberapa variabel itu terpenuhi juga. Nah, ini yang menurut kita harus lebih hati-hati dalam melihat satu konflik gitu. Bahkan misalnya yang paling sederhana lah, yang kayak itulah, kayak isu isu Ambon dan isu di Ambon lah, umat Kristen dan umat Muslim di Ambon gitu. Kan sebenarnya masalahnya bukan karena seseorang itu Kristen maka dia diserang oleh orang yang Islam gitu, atau sebaliknya bukan karena seseorang itu Muslim maka dia diserang oleh yang Kristen. Kalau faktornya murni karena agama gitu ya, harusnya mereka udah perang dari belasan atau puluhan tahun sebelumnya gitu, karena perjumpaan orang Kristen dan Muslim di Ambon itu sudah sangat biasa gitu kan. Nah, Ambon Muslim, Kristen Muslim itu sudah sangat lumrah gitu, dan mereka berjumpa di mana di ruang-ruang publik, di sekolah, di pasar, di pemerintahan dan seterusnya. Oh, tapi ternyata faktor-faktornya lebih kompleks lagi ya, misalnya seperti adanya birokrasi yang Jawa sentris semenjak masa-masa akhir Orde Baru, mengakibatkan kecemburuan sosial, mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pemerintahan, terhadap bisnis yang dialami oleh kelompok Kristen di Ambon misalnya gitu. Nah, faktor-faktornya udah banyak sekali, jadi ketika ada satu pemicunya, maka dalam tanda petik meledaklah perang tersebut. Ya, yang motifnya pada mulanya bukan agama. Tapi kalau di antara dua kubu yang berkonflik ini, terdapat salah satunya yang benar-benar semakin marah, semakin mengeras gitu ya, semakin ideologis dan ingin mewujudkan tatanan yang total gitu ya. Di saat itulah cosmic wars itu terjadi. Nah, makanya dalam kasus-kasus banyak kasus konflik yang melibatkan umat beragama, nggak semuanya tadi bermotif cosmic wars gitu, perang kosmik. Mungkin kalau yang tingkat global yang beneran cosmic wars itu misalnya ISIS lah, misalnya gitu ya. ISIS. Ya, kalau Taliban ya motifnya agama, tapi ingin kemerdekaan aja gitu dari Soviet sebelumnya dan kemudian dari Amerika di masa setelahnya. Kalau Al-Qaeda gitu, saya nggak tahu, nggak banyak pelajari Al-Qaeda lah ya. Tapi mungkin ya ingin mewujudkan khilafah gitu ya. Tapi faktor-faktornya sebenarnya lebih banyak kepada kekecewaan terhadap kondisi Timur Tengah gitu, pemerintahan Timur Tengah yang lemah dan seterusnya. Nah, kalau ISIS memang dari awal gitu ya, mereka ya orang-orang buas brutal yang ingin mewujudkan cosmic wars. Makanya orang-orang yang tidak salut dengan mereka sekalipun sama jihadis itu disikat juga gitu, diserang juga.
Nah, bagi Syekh gitu ya, Anwar Syekh, tawarannya ini punya kontribusi nih bagi analisis konflik. Nanti pekan depan kita masih kaji ya bagaimana Anwar Syekh mengkaji, membahas worldview dan analisis konflik. Ya, yakni pertama-tama dia menjadi alat analisis operasional yang menunjukkan bagaimana anggota masyarakat, kelompok, dan negara yang ingin kita pelajari itu terlibat dalam konflik atau persaingan satu sama lain gitu. Pasti ada faktornya tuh, pasti nggak langsung tiba-tiba dari awal mereka berkonflik, harus dipelajari faktor-faktor itu, terutama ketika sudah terjadi persaingan, dan secara bersamaan menjadikan diri mereka sendiri dan lawan mereka sebagai objek praktik klasifikasi. Nah, jadi ketika mulai ada siapa lawan, siapa kawan, siapa yang strategis untuk didekati, dan klasifikasi-klasifikasi lain, nah itu biasanya mulai tuh worldview seseorang gitu ya, yang sifatnya antropologis tentu saja itu biasanya bekerja gitu. Nah, seringkali spiral kekerasan muncul dari tanggapan terhadap gambaran sederhana tentang musuh yang dilawan dengan tindakan berdasarkan stereotip. Nah, tadi tuh ya ketika kita, bukan kita lah, jangan kita, tapi ketika satu kelompok gitu ya menyerang lebih dulu kelompok yang lain karena punya stereotip tertentu gitu ya. Pembentukan stereotip itu juga tidak muncul tiba-tiba ya, melainkan berangkat dari kondisi-kondisi emosional, kondisi-kondisi psikologis, kondisi-kondisi sosial yang mendorong dia untuk membangun stereotip tertentu. Nah, inilah yang menarik ya ketika analisis terhadap bagaimana manusia memandang realitas ya, dan manusia itu memang makhluk yang kompleks gitu ya. Ini membantu kita memahami bagaimana dia berkonflik gitu. Oke, next lanjut. Kayaknya udah ya. Nah, sekarang kemarin kita diskusikan bagaimana dua tadi tuh ya, yang satu tentang alam dan manusia, yang kedua tentang manusia dan masyarakat, itu dibaca kembali gitu, kalau kita membahas worldview Islam. Nah, saya sih ingin kasih pemantik aja. Mungkin tadi penyampaian saya mungkin terlalu abstrak gitu ya, terlalu rumit dipahami, dan mungkin kurang sistematis. Tapi saya ingin mencoba sederhanakan lagi gitu ya sebagai pengkaji worldview Islam, dengan 2 poin lah. Poin pertama tentang yang gagasan Pierotti gitu ya, bahwa dalam Islam ya apa yang tetap ya, yang statis gitu ya, dan yang berubah, yang dinamis, itu juga kan satu kesatuan. Kalau bahasanya Profesor Muhammad Nurwan Daud itu namanya dynamic stabilism gitu. Nah, dynamic stabilism ini yang Qot'i dan yang Zonni, yang Thawabit dan Mutaghayyirot, itu sudah sangat lumrah dibicarakan oleh para ulama gitu kan, tentang aspek-aspek yang tetap dan yang berubah itu. Jadi bukan pembedaan yang tegas antara yang statis dan yang dinamis, apalagi dikotomis di mana orang harus memilih salah satu di antara keduanya dan mencapakan yang lain gitu ya. Tetapi juga bukan satu bentuk dinamika yang berjalan perlahan-lahan sehingga masih tampak sifat statisnya dan membuat orang salah paham sebagaimana kelompok masyarakat adat gitu. Nah, jadi Islam sebenarnya melampaui apa yang terjadi di barat dan di tengah masyarakat adat gitu. Ketika bicara tentang apa yang statis dan apa yang dinamis. Kata kuncinya yang tepat itu yang thabit dan mutaghayyirah, atau kalau mau pakai bahasa Inggris yang lebih teknis lagi ya tadi dynamic stabilism. Nah, ini terlihat sekali dalam pembicaraan yang lebih khusus, yakni relasi manusia dengan alam gitu ya. Ya, sebagai muslim kita seharusnya berarti ya di tingkat worldview-nya gitu ya, bukan di tingkat realitas kelakuan kita seharinya, melainkan di tingkat worldview-nya. Ya, kita seharusnya memandang alam itu dengan dengan hormat gitu. Tapi bukan menyembah alam itu sendiri, melainkan mengakui bahwa alam ini ya ciptaan Allah dan kita diberi amanat lah ya untuk mewakili Allah dalam mengelolanya. Nah, ini juga pandangan terhadap alam yang melampaui baik disenchantment of nature sebagaimana dilakukan barat gitu ya, menghilangkan jejak rohani, simbol-simbol rohani,
dari alam, sehingga alam semata-mata dipandang sebagai tumpukan objek biologis fisikal saja yang bisa dieksploitasi semena-mena gitu ya. Tapi juga bukan pula pandangan yang enchantment of nature atau re-enchantment of nature yang mensakralkan alam dengan cara yang juga sebagaimana diperlihatkan masyarakat adat yang dalam bahasa Islam itu syirik gitu. Bukan seperti monisme, bukan seperti bukan seperti pantheism gitu ya, yang memandang alam ini suci pada dirinya sendiri gitu. Ya, bagi seorang muslim alam ini suci karena dia adalah tanda yang seharusnya selalu menyadarkan kita kepada Allah gitu. Nah, ini yang menurut saya penting untuk menarik kita diskusikan gitu ya. Kalau teman-teman yang berminat ke isu lingkungan atau isu etnobiologi tadi ya, seperti Pak Pierotti, ini penting untuk dipelajari lah. Nah, yang kemudian yang poin kedua, kalau bagi saya ya, pada Mona Kanwalsyah ini membantu kita sedikit lebih canggih dalam analisis ideologi gitu ya. Kan kalau saya selalu membedakan tuh view paradigma ideologi kalau bicara dalam konteks aslinya maupun apalagi dalam konteks Islam gitu. Nah, tawaran Mona Kanwalsyah ini membantu kita mencermati apa yang sebenarnya terjadi pada pikiran seorang muslim gitu ya ketika mereka berkonflik. Nah, kalau dalam kajian studi perdamaian, konflik itu bukan sesuatu yang salah dalam dirinya. Konflik hanya kondisi ketegangan di antara dua pihak atau lebih itu menghendaki tujuan yang berbeda. Nah, tapi konflik juga sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang baik kalau manajemen konfliknya bagus gitu. Kalau resolusi konfliknya bagus dan kalau transformasi konfliknya bagus. Nah, itu basis normatifnya dalam kajian konflik. Tapi ketika diterapkan dalam konteks muslim, nah bagaimana seorang muslim atau masyarakat muslim itu menghadapi konflik-konflik tertentu dalam hidupnya gitu ya. Ya, maka pemahaman dia terhadap worldview itu benar-benar teruji gitu. Dia mau memahami, dia mau mengatasi konfliknya dengan cara-cara yang sesuai dengan Islam, yang mengharuskan dia berpikir lebih komprehensif gitu ya, lebih epistemologis dan akhirnya menempuh langkah-langkah untuk penyelesaian itu, atau tadi tuh memilih menjadi sangat ideologis yang di situ bukan hanya ada distorsi atas ajaran Islam gitu ya, apalagi sebagaimana ditunjukkan kelompok ekstremis, kelompok takfiri, kelompok teroris, tapi juga ada pergulatan emosional gitu ya, pergulatan batin. Ya misalnya seorang teroris gitu. Seorang teroris tuh ada proses pergulatan yang panjang tuh sampai membuat dia memutuskan untuk menjadi eksekutor gitu ya, menjadi pelaku teror gitu, pelaku pengeboman misalnya. Nah, ini yang penting kita pelajari nih gitu. Penting kita pelajari. Ketika seseorang mungkin dia sudah belajar worldview yang benar, yang jernih, tapi kemudian di kemudian hari dia mengalami perubahan sikap, perubahan pandangan menjadi sangat ekstrim. Nah, jangan-jangan worldview-nya secara kognitif masih melekat di kepalanya, dia masih bisa jelaskan, tetapi aspek-aspek emosionalnya itu lebih mendominasi gitu. Ya, jiwa hayawaniahnya lebih mendominasi sehingga dia melakukan tindakan yang berbeda dari apa yang seharusnya seharusnya dituntun oleh worldview-nya tersebut. Nah, banyak faktor itulah ya yang menarik lah, yang menarik. Oke, tapi saya rasa sampai di sini saja dulu ya. Saya lumayan lelah juga seharian ini. Marilah kita diskusi kalau ada pembacaan, kalau ada ada referensi atau ada yang juga baca gitu ya dan punya simpulan yang juga menarik, bisa kita diskusikan atau berbeda dari saya, itu mari, saya sangat membuka diri. Saya persilakan, saya kembalikan kepada saudara moderator Bapak Rektor Aan Andrian Nur. Ya, terima kasih Mas. Ya, kita silakan rekan-rekan kalian bisa bincang-bincang, bisa lewat
Cek, bacakan. Ya sepertinya tidak ada. Langsung. Sepertinya tidak ada. Ini pengayaan aja dari apa yang kita pelajari pekan lalu ya. Kalau pekan lalu mungkin lebih jelas ya karena dia tawaran atas perspektif yang interdisipliner. Wih, ini menarik nih pertanyaannya nih. Ada di chat. Iya, saya Atansi ini bacakan dalam Mas. memandang konflik yang dimunculkan. Ya Rasulullah itu justru ya udah paling sempurna lah gitu ya. Jadi eh, apa namanya kesatuan antara yang diyakini tindakan keyakinan yang sudah benar, kondisi emosional yang sudah benar gitu, udah pasti benar lah kalau Rasulullah ya. Kondisi jiwa yang sudah pasti benar dan juga tindakannya, faktor-faktor sosialnya, tindakan atas faktor-faktor sosialnya juga sudah pasti benar. Nah ini sebenarnya menariknya justru tadi tuh bagaimana kita jadi diingatkan kan oleh Mona Kanwal Sheikh, saya nggak tahu dia muslimah apa bukan itu ya. Tapi apa namanya? Tapi namanya sih ya Arab banget gitu. Tapi kita diingatkan oleh Mona Kanwal Sheikh untuk memeriksa gitu ya. Ketika kita menghadapi konflik dari yang kecil-kecil sampai yang beneran nauzubillah misalnya brutal mematikan gitu. Apakah kita sudah mampu menanganinya dengan usaha kita sendiri gitu ya. Nah ini menarik nih. Misalnya, oh nggak usah jauh-jauh, jangan ini deh, jangan Rasulullah deh. Kalau Rasulullah pertama udah pasti sempurna dan saya nggak berani lebih jauh ya bicara menganalisis. Inilah kayak apa namanya para sufi lah ya, para sufi yang eh, banyak tuh ceritanya tuh di kisah-kisah apa dalam sejarah anti kolonialisme ya, termasuk di Nusantara sendiri. Misalnya kalau di Nusantara kayak penggerak pemberontakan petani Banten tuh 1888 namanya Syekh Abdul Karim Bantani, bukan Syekh Nawawi tapi Syekh Abdul Karim Bantani. Atau di apa di Aljazair itu ada Syekh Abdul Qadir Jazairi gitu ya. Itu dia sufi juga dan orang yang menggerakkan perlawanan gitu. Terus ada Ahmadu Bamba. Ahmadu Bamba itu dari Senegal kalau nggak salah. Terus ada lagi siapa ya? Kalau kasus yang lebih ke Asia, siapa ya? Saya Makassari ya, saya Yusuf Makassari mungkin. Tapi saya nggak belum baca tuh apa namanya gimana beliau menggerakkan orang untuk melawan. Tapi tiga contoh itu saja apa tiga contoh itu saja dulu. Kita bisa lihat ya bagaimana ketiganya menekankan di satu sisi kesalehan yang sangat personal, ketenangan, kesabaran, keikhlasan untuk para pasukannya gitu ya. Tapi di sisi lain ya menggerakkan perlawanan gitu. Ya, ketika konflik di masa mereka itu hanya bisa diselesaikan lewat cara-cara yang bersenjata gitu, cara-cara yang apa namanya yang yang menunjukkan dalam tanda petik kekerasan lah, maksudnya menunjukkan satu bentrokan fisik gitu. Nah ini kan berbeda dengan cara kelompok teroris misalnya gitu ya, kelompok teroris yang secara ideologis sudahlah mereka ini secara ideologis sangat modernis sebenarnya ya kan, sangat atau ada yang sangat modernis atau yang sangat tekstualis gitu. Dan kemudian motif-motifnya juga karena kemarahan dan sebagainya itu kan jelas berbeda tuh. Atau yang ada di tengah-tengah dua kondisi itu, misalnya kayak sosok apa Kartosuwiryo misalnya gitu. Kartosuwiryo ini kan profilnya, biografinya itu sangat Islam Nusantara itu, gitu kan. Kalau kita pakai bahasa PTAIN. Kenapa ya? Karena beliau itu ya seorang sufi gitu ya, seorang nasionalis. Ya. Makanya yang didirikan negara Islam Indonesia, bukan negara khilafah gitu. Nasionalis maksudnya konsepnya nasion, masih mempertahankan konsep nasion itu. Gitu, seorang sufi punya orang yang bertarekat gitu ya, maksudnya bertarekat
secara zohir punya tarekat, aktif di tarekat, terus punya gagasan nasionalisme. Tapi kemudian mengembangkan satu gerakan politik tertentu yang awalnya memprotes, tapi dalam kenyataannya bukan hanya menghasilkan satu protes, tapi juga kan perlawanan gitu, pembunuhan terhadap banyak orang yang nggak setuju dengan mereka. Itu kesaksian-kesaksian seperti itu kan banyak, walaupun entah itu bagian dari instruksinya Kartosuwiryo sendiri atau beliau berlepas diri dari itu, saya nggak tahu sejarahnya lebih jauh gitu ya. Nah, tapi tadi tuh baik Sufi ataupun kelompok teroris ataupun orang Kartosuwiryo ini kan sama-sama berangkat dari latar Islam gitu ya, dan sama-sama merespons situasi yang mengharuskan mereka angkat senjata gitu. Nah, di sini selain aspek-aspek normatif yang mereka pegang sebagai kelompok yang bisa kita sebut sebagai ideologi, kita juga tadi tuh bisa cermati bagaimana pergulatan batin gitu ya, dan cara mereka memandang realitas sampai di titik mereka memutuskan untuk melakukan tindakan kekerasannya itu gitu. Ini kekerasan dalam artian ini ya, dalam artian netral lah ya. Nah, itu yang menurut saya yang lebih menarik untuk dianalisis, dan tawaran Anwar Syekh ini untuk mencermati worldview mereka itu jadi sangat relevan lah menurut saya gitu. Itu sih jawaban saya, Romi Satria ya. Semoga menjawab ya, semoga puas. Gitu lagi nih. Udah panjangnya apa nih? Gitu. MA Raffi. MA Raffi siapa nih? Jam 9 sudah waktunya istirahat karena besok ada titik kampanye yang harus dihadiri. Iya nih, saya nih, aduh. Sorry ya, sorry. Bapak-bapak capek gitu ya. Capek marah-marah malam-malam. Iya nih. Tapi saya jawab dulu lah itu tadi tuh ya. Enggak, kalau saya sih biasanya jam-jam segini masih seger-seger aja, cuma memang seharian ini lelah sekali. Izin bertanya, Ustadz. Nah, ini menarik nih Ustadz nih. Karena tadi dijelaskan tentang bagaimana manusia memandang alam. Saya jadi ingat dengan suku Baduy yang belakangan ini kembali menarik perhatian Baduy dalam. Karena menolak adanya internet demi menjaga keseimbangan alam wilayah mereka yang telah dijaga secara turun-temurun. Berbeda dengan Baduy luar yang masih menerima internet dan alat elektronik. Bagaimana perbedaan ini dipandang dalam view Islam? Melihat pula tadi dijelaskan terkait tradisi itu sesuatu yang statis tertinggal. Ya, pertama tadi pandangan bahwa tradisi itu sesuatu yang statis dan tertinggal itu kan dari Barat gitu ya. Karena bagi mereka ya yang masa lampau sudah menjadi artefak gitu ya, sudah menjadi sudah menjadi barang peninggalan manusia di masa lampau, di masanya. Tapi yang harus kita lakukan sekarang bergerak ke depan ya, move on gitu ya maksudnya. Menuju pada progres, menuju pada kekinian, moderna gitu. Itu yang dikotomi yang terjadi di dalam cara berpikir Barat gitu. Tapi kalau dalam masyarakat adat itu tadi, kalau masyarakat adat bagi masyarakat Baduy dalam gitu ya, mereka memilih langkah seperti itu ya mungkin bukan masalah besar bagi mereka. Justru mereka akan aneh melihat orang-orang yang menganggap internet dan sejenisnya sebagai suatu ukuran gitu. Toh mereka bisa hidup tentram saja kok selama ini gitu kan, tanpa alat-alat tadi, tanpa teknologi itu semua gitu. Nah, jadi itu tergantung tuh pada siapa mereka melihat, dari mana kita melihat. Dan kalau dari perspektif masyarakat Baduy, mereka juga dinamis gitu. Jadi bukan hanya menjaga unsur-unsur yang statis, atau alasan mereka menolak internet bukan karena mereka mempertahankan yang statis saja, tapi jangan-jangan justru mereka punya pertimbangan tersendiri gitu ya, yang menjadikan mereka dinamis ketika melihat teknologi, nggak selugu sebelumnya misalnya gitu.
nggak selugu atau nggak se dalam tanda petik nggak sebodoh rekan-rekan mereka yang bisa ditipu dalam tanda petik ya. Ini bukan bukan bahasa yang ini ya, bukan bahasa yang apa namanya, bukan bahasa yang baik sebenarnya. Tapi intinya begitu. Nah, terus gimana kalau dalam Islam itu? Ya itulah cara kita memahami teknologi, memahami tradisi, memahami lingkungan itu memang harus benar gitu ya. Saya nggak bisa beri jawaban yang panjang lebar ya karena saya juga bukan orang yang pakar di bidang teknologi, di bidang konservasi alam dan seterusnya gitu ya. Tapi bagi Islam itu ya kata kuncinya salah satunya misalnya kita berpegang pada kata kunci islah misalnya perbaikan. Nah, perbaikan itu nggak cuma bukan cuma harus selalu maju, tapi ada kalanya kita berhenti dan mundur perlahan-lahan untuk menata lagi yang sudah berantakan, itu juga bisa disebut sebagai islah. Nah, misalkan gitu ya. Jadi tentu kita nggak bisa menghindari teknologi ya. Bagi saya sih, karena kita muslim, bukan berarti kita harus juga seperti kawan saudara-saudara kita di Baduy dalam sana, kita hindari semuanya gitu. Itu tidak mungkin kita tolak gitu. Tapi bagaimana teknologi dikembangkan, ya infrastrukturnya dibangun, di apa namanya difungsikan dengan cara yang adil, yang apa tetap baik bagi lingkungan, itu harus diusahakan. Kalau hari ini belum belum menunjukkan usaha tersebut, ya umat Islam harus proaktif lah dalam mengupayakannya. Itulah ya jawaban normatif saya, karena saya nggak begitu banyak paham lah tentang isu-isu teknologinya. Kan tadi disampaikan fenomena di mana orang sudah bagus misalnya, namun secara praktikal masih belum menggambarkan pengetahuan tentang profilnya. Pertanyaan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengaplikasikan? Oh, mengaplikasikan, yaitu riadoh lah ya. Kata kuncinya kalau dalam Islam itu riadoh ya. Kalau Syed Nagib Al-Atas kan menggunakan istilah disiplin tubuh dan jiwa gitu. Takdib itu, pendidikan itu gerak terus-menerus ya untuk mendisiplinkan tubuh dan jiwa. Kalau yang lebih sofistik lagi bahasanya kan riadoh. Ya namanya orang bisa naik turun kan ya, apa namanya, nggak langsung sampai pada kesempurnaan, atau ketika seseorang sudah sampai di capaian tertentu sangat mungkin bagi dirinya untuk mengalami keruntuhan lagi karena krisis, karena faktor-faktor lain gitu ya. Nah ini makanya yang pertemuan lalu Worldview sebagai kajian interdisipliner, kita penting untuk memahami faktor-faktor lain itu gitu. Atau kajian sekarang dalam konteks Mona Kanwal Sheikh ya, ketika seseorang berhadapan dengan konflik gitu, ada emosi di situ, ada rasa ketersinggungan, ada rasa ikatan sosial yang tinggi dan seterusnya. Itu gimana kita melatih diri kita supaya tetap, ya bahasa gampangnya, supaya tetap di jalurnya gitu, di jalan yang benar, di jalan yang lurus, supaya tetap lurus dari pikiran, perasaan, tindakan gitu ya. Itu sih ujiannya ya. Itu memang ujiannya di situ. Oke ya. Terima kasih Saudari Esi. Yang lain ada yang ini dong, angkat speaker gitu ya. Kalau ada mau menanggapi, bisa Iya, tidak bertanya langsung. silahkan yang mau langsung bertanya pada Mas Alam bisa mengangkat tangan dan membuka mic-nya. Kalau belum, saya yang nanya, Mas. Aduh, gimana ya? Wolfi saya. Saya mau, ya lah gimana sederhana ya. Biasanya Eh, penting pertanyaan dari rektor Universitas Islam Negeri Ampianur nih. Iya. Ini yang apa? Tadi kan Barat sudah mulai melirik bagaimana masyarakat adat dalam menjaga apa yang ada di bumi gitu kan. Nah, Hmm. terus apa pandangan kita itu yang apa terhadap masyarakat adat dengan pengetahuan lokal mereka. Nah, misalnya kalau dalam ekofeminisme itu kan selain manusia atau non manusia itu ya setara gitu dengan manusia itu. Jadi bahkan eh, memanggil binatang itu sebagai individu gitu. Spesifik gitu itu individu juga. Kalau kita Nah, memanggil individu dengan bahasa dengan binatang ya, nyet iya. gitu. Nah, itu kan terus juga dan
yang bagusnya diambil dan tetap, apa kan mereka pakai paradigma kritis yang kalau di situ ada, hal yang apa, patriarkis gitu misalnya, ya itu ya harus dihilangkan juga gitu. Nah, pandangan Islam sendiri itu, gimana gitu Mas, yang jawaban Mas tadi kan yang istilah. Nah, terus Mas pernah jawab ini cuman nggak direkam gitu. Mas pernah jelaskan ke saya cuman nggak direkam. Berarti salah sendirian tuh lah nggak ngerekam ya kan. Aku ditanya lagi. Harusnya dicatat dong. Gitu Mas. Ya gimana ya? Pertama gini ya, kalau apa yang disebut masyarakat adat itu sebagai kelompok yang memang belum apa ya, belum bersentuhan dengan dakwah Islam gitu ya. Kita memang apa ya nggak bisa memandangnya sebagai kelompok primitif gitu. Kenapa? Karena ukuran maju dan primitif kan juga khas Barat gitu kan. Kalau bahasa umat Muslim biasanya kan di dalam kisah Nabi sendiri kan suku Badui gitu ya. Suku Badui itu ya karena mereka berpindah-pindah gitu kan, tidak menetap, belum sempat mengembangkan peradaban, maka mereka ya nggak punya norma dan nilai yang tetap yang kompleks gitulah ya. Cara berpikirnya juga masih sangat sederhana. Tapi ketika mereka menerima Islam, ya mereka perlahan-lahan mengalami peningkatan. Tapi masyarakat adat di sini kan sebenarnya bukan Badui dalam artian yang berpindah-pindah itu. Apa bahasanya itu kalau berpindah-pindah tuh? Nomaden. Nah, Nomaden. nomaden. Bukannya nomaden, mereka ya menetap gitu. Dan justru karena mereka menetap itulah mereka membangun satu world view gitu ya untuk berelasi dengan alam. Gitu. Nah, tugas kita sebagai Muslim seperti apa? Ya, sebagaimana dakwah Islam itu sampai ke kita gitu ya. Kita Islamkan world view mereka, ya kan? Dan pasti karena fitrah setiap manusia dalam menerima Islam gitu ya, kita perlahan ya dakwahi mereka gitu. Itulah yang menjadikan kita mayoritas Muslim hari ini. Nah, dulu itu ya ketika para wali, para ulama dakwah ke Nusantara ini ya semuanya kan masyarakat adat gitu, nggak ada masyarakat modern, nggak ada masyarakat modern. Ya, tapi kemudian dibinalah pelan-pelan gitu ya sampai menerima Islam. Nah itu Islamisasinya kan di situ pembebasan manusia dari tradisi, klinik, nasionalisme, semua yang bertentangan dengan Islam lah. Gitu. Nah itu satu dimensi Islamisasi yang waktu di masa lalu itu sudah cukup gitu. Tapi kalau sekarang harus ditambah dengan Dengan bebaskan juga manusia dari bahasa dan pikiran manusia dari sekularisme. Nah itulah yang apa namanya yang mestinya kita lakukan itu. Dan jangan pandang mereka sebagai sekumpulan syirik, klinik gitu kan. Enggak, jadi kalau misalnya mereka sudah menerima keislaman, jangan-jangan dakwah tinggal menunggu waktu lah untuk berdakwah gitu kan. Untuk mereka menerima Islam lebih utuh gitu. Nah ini kan kerap kali bahkan kelompok masyarakat yang sudah menerima Islam pun masih dianggap syirik, klinik gitu kan. Dengan sesajinya dan seterusnya. Karena siapa tahu cara berpikirnya beda dengan kita yang nggak mengalami atau nggak mengamalkan ritual-ritual tadi gitu. Ini tentu kasus yang berbeda ya kalau ada orang yang memang secara sengaja mengeksploitasi hal-hal seperti itu, jadikan satu perayaan, satu objek objek wisata, objek tontonan gitu ya, dan niatnya beneran komersil, niatnya beneran syirik, itu tentu hal yang lain lah, itu jelas salah. Tapi yang kita lakukan tuh seperti itu. Dulu para wali itu ya bapak ibunya masih masih saji-saji gitu, yang penting anaknya mondok kan gitu kan. Itu kan gitu, santai aja. Nanti pelan-pelan bisa diislamisasi. Nah, itulah kearifan, itulah worldview, itulah cara-cara menyikapi berdasarkan worldview Islam gitu kan. Hasilnya menjadi kebudayaan Islam yang walaupun kesannya lambat gitu ya, tapi pasti gitu. Kalau bahasa Merlik Lefs kan gitu. Islamisasi Jawa ini lambat tapi pasti gitu. Nah, tapi kalau kita langsung ideologis, langsung wah ini salah nih, ini salah gitu kan. Ini salah, syirik gitu kan. Tapi kalau apa namanya? Eh, kalau lagi ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi, sifatnya politik, yang syirik-syirik itu biasanya diabaikan tuh, gitu kan.
Nah, itu artinya ideologis kan, menilai seseorang, mengeksklusi seseorang atau menginklusi seseorang berdasarkan pilihan-pilihan yang ideologis ya tadi manipulatif itu gitu. Jadi gitulah jawaban saya ya. Jadi pentingnya jadi arif. Nah, kearifan lokal itu maksudnya arif yang bisa dikenal gitu ya. Sesuatu yang bisa dikenal yang sudah benar dan ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Tapi kalau mereka kemudian nggak mau menerima Islam gimana? Ya nggak masalah juga gitu. Nah itu kan ada tuh tradisi dari suku Baduy itu kan yang sampai sekarang masih ada tuh tahunan tuh yang apa namanya sekarang sih jadi tradisi aja ya jadi bagian dari pariwisata aja gitu di mana mereka mengirimkan hasil buminya itu ke pemerintahan Banten. Nah dulu itu praktik yang sudah bertahan ratusan tahun di mana di masa lalu mereka ini memang benar-benar suku Baduy dalam yang mengirimkan jizyahnya kepada kesultanan gitu. Artinya mereka dilindungi gitu kan. Ya, jadi sama kayak statusnya nggak tahu itu kafir atau musyrik atau gimana ya. Saya belum pernah dengar musyrik harbi soalnya. Tapi musyrik zimmi. Kalau kafir zimmi kan sama. Ya, tapi yang satu nyembah Yesus, satu nyembah pohon lah gitu lah ya bedanya kan. Nah itu. Tapi yang mereka nggak menerima Islam juga nggak masalah gitu. Dan malah bagus kan daripada apa namanya daripada orang Kristen yang tadi tuh yang menerima modernisasi kemudian juga apa namanya kemudian dia atas nama Tuhan juga tadi kan bahwa ini adalah kehendak Tuhan eksploitasi alam juga kehendak Tuhan untuk mencapai sesuatu yang optimal gitu ya itu kemudian apa namanya ya, itu lebih baik yang masyarakat adat tadi gitu kan lebih ramah lingkungan lah lebih ramah lingkungan lebih lebih apa namanya lebih statis gitu dalam ukuran Kristianitas tapi dalam ukuran kita mereka berdinamis sekalipun mereka dinamikanya nggak terlalu terburu-buru lah nggak terlalu progresif gitu itu sih Oke. nah Seba Baduy benar Seba Baduy betul itu tadi ada makasih ya tradisi Seba Baduy iya gitu nanti kalau yang mau menerima Islam ya udah mereka nggak tahu ya ada Baduy Islam apa enggak gitu tapi intinya mereka ya udah jadi Muslim Banten gitu nah di situ kan bukti bahwa Islam yang melindungi gitu Islam itu melindungi bukan cuma kafir zib itu karena konteks para penulis kitab fikih itu Yahudi dan Nasrani itu bukan cuma ya Yahudi dan Nasrani gitu makanya saya sangat mendukung saya ya kan masyarakat adat dijamin hak-haknya gitu kan banyak kan orang nolak wah ini pasti nanti akan ada apa namanya pemurtadan besar-besaran kalau masyarakat adat itu punya jejak Islam ya harusnya tugas umat Islam itu menjaga keislamannya meningkatkan keislamannya menjadi lebih baik lagi gitu kan biasanya tuh masyarakat kebatinan penghayat kepercayaan gitu-gitu kan yang umurnya kalau dilacak-lacak baru baru apa umur ajarannya gitu ya umur ajarannya tuh baru 100 tahun itu kan jelas-jelas bikinan Belanda tuh awalnya kebatinan yang benar kemudian disesatkan oleh Belanda nah itu yang harus dijaga terus dakwahi diikat gitu ya supaya tetap ke Islam tapi kalau masyarakat yang lain kayak Kaharingan Kapitayan gitu ya atau apalagi lah banyak lah di Nusantara ini jadi mereka harus diakui sebagai masyarakat adat gitu agamanya agama mereka lah terserah mereka mau mengidentifikasi sebagai apa ya jangan dipaksa harus harus Hindu gitu kan seperti Kaharingan harus masuk ke Hindu supaya hak administratifnya di apa, hak administratifnya bisa dipenuhi oleh negara nggak bisa begitu gitu jadi harus dijamin nah Islam menjamin itu ada lagi nggak yang Ini Mas, ada yang nanya lagi Mas yang hmm, Assalamualaikum Mas, kalau genosida oleh Israel ke Palestina termasuk perang kosmik kah? genosida ya itu menarik nih kayaknya kalau Israel ya kalau kalau dari perspektif orang Israel ya orang Zionis itu ya itu yang perang kosmik emang mereka ingin mewujudkan tatanan berdasarkan Zionismenya itu kan ya jadi makanya sinting kan makanya gila lah maksudnya apa namanya main bantai main fitnah
kayaknya semuanya itu legal gitu di mata mereka gitu kan. Karena memang mereka ingin mewujudkan tatanan yang seperti itu. Dan ini bukan bukan nah ini yang pentingnya kajian ideologi ya dan kajian worldview lebih dalam lagi. Bukan hasil langsung dari Yahudi gitu. Bukan hasil dari doktrin Yahudi. Mereka manipulasi juga kan atas doktrin Yahudi jadi ideologi Zionisme itu ya kan. Makanya orang Yahudi sendiri banyak yang nolak gitu kan. Baik karena mereka waras, itu pasti ya nolak Israel semuanya yang waras lah. Atau karena bertentangan dalam interpretasi biblikal mereka, dalam interpretasi apa kitab teks suci mereka. Nah, jadi gitu. Nah, si Zion ini udah jelas Cosmic Wars itu. Kalau salah juga Meyer juga punya tuh apa singgung itu tuh di buku dia Terror in the Mind of God gitu. Saya udah baca dari udah tahun lama lah lupa. Tapi dia masukkan itu Zionisme sebagai salah satu yang memenuhi kriteria Cosmic Wars. Tapi kalau Hamas enggak gitu. Maksudnya Mujahidin tuh enggak. Kenapa ya? Karena mereka berperang demi negerinya gitu kan. Mereka menerima apa namanya konsep-konsep yang berbeda, agama yang berbeda gitu kan. Itu dari jihad Islam yang non non apa namanya yang non demokratis ya kan, terus ke Hamas, terus ke Fatah yang agak-agak sekuler, ke PFLP yang Marxis, itu semua tuh perjuangannya ya apa namanya nggak ada yang jatuh ke Cosmic Wars gitu. Itu sih ya setahu saya. Bahkan Hamas itu di apa di ADART-nya lah ya bahasa sininya lah ya. ADART-nya Hamas itu ya kan di juknisnya aja juknisnya itu ada penghapusan apa udah ada revisi lah bahwa yang mereka musuhi bukan Yahudi secara umum ya tapi ada Zionisme. Itu ada tahun 2017 2007 atau 2000 berapa gitu. Saya pernah baca tuh. Tapi saya nggak cermati itu ya. Ada tuh perubahan itu. Nah, gitu ya. Siapa tadi penanyanya? Pokoknya ini yang Cosmic War itu ya Israel lah itu emang keparat lah itu ya. Oke, ini ada yang buka kamera, apakah ingin bertanya? Tadi udah tanya yang Baduy tadi kok, udah cukup Oh, insya Allah. Iya eh, itu apa Baduy sebab Baduy bener tuh. Udah ya, kayaknya ya. ini kayaknya satu lagi Mas yang kearifan lokal kalau dikaitkan Hmm. dengan multikulturalisme kali ya. Secara signifikan beda ya Mas. Oh, kalau kearifan lokal kan itu bahasa ini ya bahasa bahasa pejabat aja itu kan bahasa birokrat-birokrat kita aja. Tapi kalau multikulturalisme itu konsep lah, konsep tentang politik keberagaman gitu. Sebenarnya panjang sih, tapi intinya ada irisannya lah. Bagaimana misalnya multikulturalisme sebagai satu filsafat politik dan satu kebijakan negara itu menempatkan keberagaman masyarakat termasuk yang berdasarkan adat tertentu gitu ya itu dalam satu kesetaraan kesempatan gitu kesetaraan akses kesetaraan representasi dan sejenisnya jadi itu sih. Terus nanti gimana mengatur keberagaman ini ya supaya tetap setara. Nah itu ranahnya filsafat multikulturalisme tuh. Misalnya gini, kan ada satu komunitas nih. Satu komunitas boleh menjalankan nilai-nilainya, ritual-ritualnya. Tapi nggak boleh memaksakan individu di dalamnya untuk tetap setia sama nilai-nilai dan ritual itu. Nah itu salah satu pemikiran multikulturalisme tuh begitu. Nah jadi negara harus menjamin ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, Zoroaster mungkin ya kan, kalau masih percaya dan seterusnya gitu kan. Negara harus menjamin. Tapi orang-orang dalam komunitas itu sendiri harus menjamin kebebasan si individunya di dalamnya. Jadi kalau ada yang mau murtad itu jangan dipaksa, jangan dipersekusi. Nah, itu tugas negara menjamin kemerdekaan si individunya. Itulah kira-kira gagasan multikulturalisme gitu. Gimana cukup lah ya, saudara-saudari semua ya. Oh ada Hanif juga mau ini nih, Hanif Maulana Rahman. Silakan. Assalamualaikum Mas. Mohon maaf nih belum bisa buka kamera.
Apa sama saya juga. Ini Mas, tadi ada satu kalimat yang menarik. Jadi ketika ideologi itu tidak Aduh, kenapa nih? Tidak apa nih? Tidak terdengar nih. Suaranya hilang. Ya, Mas Hanif suaranya hilang. tes. Oke, Nah. sudah jelas. Sudah masuk Mas? Sudah. Oh iya. Jadi tadi kan ada kalimat dari Syekh ya yang ketika ideologi itu tidak menyentuh realitas, jadi dia kan dibedakan dengan worldview yang memang menyentuh realitas ataupun kebenaran itu sendiri. Maka ingin menanyakan kalau misalnya ideologi itu belum eh, belum menyentuh suatu realitas itu sendiri, jadi dia masuk dalam worldview atau di luar dari worldview itu sendiri, atau konsekuensi dari keyakinan-keyakinan yang atau asumsi-asumsi dasar yang tertanam dalam diri manusia, Mas. Ya, jadi menggunakan worldview itu tadi menjelaskan itu dalam rangka menuntun kita memahami motif seseorang gitulah. Orang bertindak bahkan sampai berani bertindak secara ekstrim itu karena ideologi tertentu atau karena sesuatu yang lebih jauh dari itu. Nah, kira-kira gitu. Kayak tadi nih orang Israel dengan ideologi Zionismenya. Nah, ideologi Zionismenya itu kan udah benar-benar isinya kejahatan semua tuh ya. Kalaupun ada baiknya ya saya nggak akan terima lah. Saya benci banget lah pokoknya semua mereka ini. Ya. Nah, ada itu ideologinya. Terus kemudian orang Israel kan tiap hari dari hari ke hari itu dikasih doktrin itu ya. Mungkin kita asumsikan begitu ya, kayak kita lah nyanyi Indonesia Raya dan seterusnya. Orang Israel juga kan ada PPKN-nya juga tuh di sana tuh ya kan, Ya. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya versi Zionisme gitu kan. Ada jenis. Itu ada internalisasi ideologi kan di situ. Nah, tapi kemudian apa yang menjadikan mereka ini di satu waktu sangat brutal, sangat puas, tapi di sisi lain banyak perhitungan gitu, lebih berhitung lah untuk melakukan tindakan. Kata Syekh, kalau menurut Syekh ya tadi bukan cuma ideologinya, karena ideologinya tuh tadi manipulatif terhadap realitas. Israel itu Zionisme adalah upaya mewujudkan apa misalnya negara Yahudi Raya from the river to the sea, misalnya kan gitu lah ya. Tapi itu manipulatif juga tuh. Ya, sekarang aja karena mereka berhasil caplok dikit orang-orang negara-negara Arabnya pada bengong gitu kan. Itu berhasil juga tuh lama-lama tuh ya kan from the river to the sea. Tapi dulu-dulu kan belum ada tuh. Nah, artinya ideologi itu tadi manipulatif terhadap realitas. Yang paling bisa dilihat adalah realitas seseorang itu sendiri. Bagaimana dia menambahkan sesuatu yang lain yang jangan-jangan bukan dari ideologi tapi dari faktor-faktor yang lain gitu ya. Ya. Psikologinya, keyakinannya, variabel-variabel. Perasaan tadi ya, Mas ya. Dan konsep ketika si Anwar saya bilang worldview, maksudnya tuh di situ yang individual, bukan worldview dalam artinya metafisis. Kayak kita belajar worldview. Itu sih kalau saya tambahkan. Ini kalau saya yang bisa saya jawab. Ya, makasih Mas. Soalnya saya dapat ini makalah dari Bellingham dan Rosso 2000 berapa ini? 2018 mengenai bagaimana worldview itu dijadikan framework dalam meneliti segala sesuatu, Mas. Ada makalahnya ini. Jadi dipecah dalam berbagai segi dari ontologi, metafisik, kosmologi satu mengenai alam, kosmologi dua mengenai seseorang atau manusia, aksiologi, praxeologi, dan epistemologi, Mas. Iya. Itu menarik tuh kajiannya tuh. Nanti boleh lah dibagikan lah. Ini Hanif mana sih? Hanif yang sering datang ke Mitale ya? Unida, Mas. Ya, Unida. Unida, kirain ini. Oke, makasih Hanif. Nanti kalau ada nomor saya coba minta lah itu. Barangkali bisa Ya, jadi. Mas, nanti. Oke, makasih. Selanjutnya.
banyak juga nih yang ini ya. Terus saya tadi jelasinnya agak semangat amat ya, maksudnya agak susah gitu, maksudnya untuk merangkum yang ini kan artikelnya pendek-pendek tapi padat gitu ya, lebih pendek dari yang kemarin yang pekan lalu, tapi padat sehingga jelasnya susah. Dan si Pak Pierrot ini ngasih contoh-contohnya kan dari yang nggak saya akrab itu loh, bidang-bidang etnografi. Tapi ternyata menarik juga nih. Yang terakhir lah ya ini ya, sebentar. Coba dibacakan tolong kan. Ya. Atau yang bertanya panjang itu coba bisa angkat kamera atau apa speaker gimana. Saya posisinya lagi kurang strategis nih. Oh ya, atau saya bacakan aja Mas. Afwan mau bertanya, apakah klaim atas pemikiran yang sebelum pemikiran itu dikenal dapat dianggap sebagai ideologi? Contohnya ide proto-feminisme yang menganggap pemberdayaan perempuan yang telah ada jauh sebelum pergerakan feminisme itu adalah bagian dari ideologi feminisme. Ya sama kayak masyarakat adat yang juga tadi itu Mas. Ini kayaknya. Iya. Tergantung genealoginya sih. Maksudnya kalau satu posisi ideologis di awal memang terus-menerus diajarkan oleh mereka yang terhubung secara berantai gitu ya, itu ya bisa dibilang protonya, ya, asal mulanya gitu. Tapi kalau misalnya klaim atas posisi ideologis tertentu di masa lampau hanya gara-gara ada kemiripan, ya itu sih namanya ini bahasa dalam sejarah itu anakronis ya nggak nyambung gitu loh. Masa yang muncul belakangan menjelaskan yang muncul sebelumnya gitu. Nah, gitu sih. Tapi kalau misalnya dari awal kayak misalnya gini, proto nasionalisme gitu. Nah, ajaran Islam di Nusantara ini ajaran tentang ummah, ukhuwah, kesadaran tentang negeri di bawah angin itu tuh kerap kali disebut para sarjana sebagai cikal bakal nasionalisme, proto nasionalisme. Jadi sekalipun nasionalismenya sebagai konsep modern itu ya ditemukan oleh para intelektual Indonesia, para pejuang muda Indonesia di awal abad 20 setelah mereka belajar tentang nasionalisme di barat. Tapi ciri-cirinya udah ada sana. Nah, itu masih bisa tuh disebut awal gitu ya, proto nasionalisme gitu. Tapi kalau feminisme gitu, ya cikal bakal feminisme itu ya hanya murni konteks di barat saja ya, misalnya kayak Mary Wollstonecraft gitu ya, yang memang dia filsuf perempuan, ingin memperjuangkan hak perempuan, terus kemudian menuangkan gagasannya, berharap gagasannya itu disetujui oleh perempuan barat yang lain, tapi kemudian disambut oleh perempuan barat di kemudian hari gitu kan. Nah, itu kan ada kesamaan konteks kultural antara yang terdahulu dengan yang kemudian. Nah, itu baru bisa lah disebut sebagai cikal bakal gitu. Jadi gitu, kajian-kajian genealogi itu harusnya ke sana. Kalau sekedar kemiripan ya, terus kemudian diklaim, ya jadi kacau gitu ya. Jadi bisa karena itu bukan definisi, biasanya dari deskripsi aja, dari kesamaan aja. Saya tahu tuh arahnya pasti kan ya tentang Nabi Muhammad juga feminis gitu kan. Nabi Muhammad feminis, nanti para teman-teman saya yang kiri pada bilang Nabi Muhammad itu sosialis, ya kan. Terus pengusaha kapitalis bilang Nabi Muhammad itu pebisnis. Sebenarnya pengen bilang Nabi Muhammad itu kapitalis, cuma nggak berani tuh. Gitu kan, selalu aja gitu. Kenapa nggak kita nilai seluruh capaian modern sekarang dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad gitu. Nah, gitulah kira-kira. Oke, kayak cukup ya. Udah cukup Ya. banyak ini. Oke, karena sudah cukup banyak juga tadi dijawab, kita tutup pertemuan malam ini, dan
untuk pertemuan selanjutnya teman-teman bisa mengakses papernya, bisa dibaca dulu biar semakin asik diskusinya. Linknya ada di tautannya ada di grup. Ya, kita tutup kelas malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya bukan Ustadz, jangan dipanggil Ustadz ya.